Halo, berjumpa kembali dengan saya Dr. Dikit Arya Santosa, dan sekarang saya mau membacakan kembali atau mengutip kembali sebuah buku ya. Di satu chapternya nanti buku ini berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, Cara Mengompromikan Perasaan dengan Kenyataan, dari psikiater Jepang Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Jadi kali ini saya akan membacakan atau kita bersama-sama mendiskusikan halaman 80 dan 81, kemudian 82 lanjut ke 83 di 1 2 3 4 halaman chapter 21 di sini yang mengatakan bahwa tidak percaya diri bukanlah hal buruk. Rasa percaya diri yang tercipta terburu-buru sangat berbahaya. Ya, di sini Dr. Tsuneko membuka dengan bahwa sepertinya belakangan ada banyak orang yang merasa tidak percaya diri. Mungkin dari cara berpikir ala barat, meskipun di masyarakat dikatakan bahwa penting untuk memiliki rasa percaya diri, Dr. Tsuneko mengatakan bahwa dia berpikir apakah benar seperti itu. Nah, rasa percaya diri bertambah ketika kita mampu untuk melakukan suatu hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Misalnya, kita berhasil nih dalam ujian atau berhasil dalam pekerjaan, kemudian sedikit demi sedikit seiring dengan waktu rasa percaya diri itu akan bertambah. Sayangnya, rasa percaya diri itu tidak bisa dipupuk hanya dengan sedikit mengubah cara berpikir. Oleh karena itu, rasa percaya diri tidak bisa dipaksakan. Memaksakan diri mengubah pola pikir yang selama ini dimiliki malah akan membuat kita berpikir, kenapa saya sangat tidak percaya diri, dan akhirnya menimbulkan suatu kelelahan, atau jika terlalu keras berusaha malah akan berputar-putar percuma. Menurut Dr. Tsuneko itu tidak baik ya. Dan secara tegas dia juga mengatakan di sini bahwa rasa percaya diri itu dimiliki bukan dengan cara direncanakan. Dan pada dasarnya tidak ada yang namanya tidak bersusah hati karena rasa percaya diri. Dari waktu ke waktu selalu ada arus dalam kehidupan manusia. Sekali waktu semua berjalan baik dan diri kita menjadi penuh percaya diri, tapi beberapa tahun kemudian bisa jadi kita kecewa karena keadaan tidak berjalan baik. Seperti itulah hidup manusia. Rasa percaya diri bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa goyah, bukan hal yang mutlak pula. Misalnya seorang atlet olahraga yang terlihat penuh percaya diri saat wawancara, mungkin dia tipe yang bisa berusaha dengan omong besar dan tekanan, dan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya. Jika hal ini ditiru oleh orang dengan tipe menganggap tekanan sebagai beban, maka bisa-bisa jadi kacau. Tiap-tiap orang berbeda dan masing-masing memiliki sesuatu yang sudah ada sejak awal dan tidak boleh diabaikan. Ya, jadi terkait hal ini, kalau ditanya apakah Dr. Tsuneko punya rasa percaya diri atau tidak, ya jawabannya saya tidak tahu. Ada hal yang bisa dikerjakan dan juga ada yang tidak bisa, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengubah diri kita ya. Jadi tidak ada ya, kata Dr. Tsuneko, tidak ada yang salah dan benar dalam hal itu. Jadi kemudian Dr. Tsuneko mengatakan bahwa memahami sifat diri, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, itu lebih penting ya daripada membangun kepercayaan diri. Maksudnya di sini mungkin daripada hanya berfokus untuk membangun rasa percaya diri, daripada hanya mengkhawatirkan apa-apa hal yang kita tidak cakap gitu, kita sebaiknya lebih memahami diri kita sendiri gitu. Apa sih yang kita cakap, kemudian apa sih yang kita masih kurang gitu. Sehingga ya udah, ketika kita paham itu, kita bisa meningkatkan. Kita tahu apa area yang perlu kita tingkatkan gitu. Karena ya di sini Dr. Tsuneko mencontohkan ada juga orang-orang yang kurang cakap dalam hal-hal detail, tapi dia cakap dalam mengambil keputusan besar, dan juga ada yang sebaliknya seperti itu. Ya, jadi dengan memahami diri sendiri seperti itu, kita diminta untuk mencoba untuk jujur pada diri sendiri soal bagaimana yang menjadi kekuatan, bagaimana yang menjadi kelemahan, kemudian lakukan dengan lebih baik lagi apa-apa yang menjadi kelebihan, dan kemudian kita sekali lagi diingatkan untuk tidak memaksakan diri.
yang menjadi kelemahan kita itu apa sih. Gak usah terlalu dipaksakan. Kalau terpaksa harus melakukan sesuatu yang menjadi kelemahan, kita diminta untuk bisa mencoba, untuk belajar seminimalnya. Jadi dirasa itu katanya sudah cukup. Menurut saya itu sesuatu yang oke gitu ya, ketika kita menerapkan suatu target yang kecil gitu, suatu target yang sederhana dulu untuk diri kita sendiri. Ketika kita berhasil melampaui target itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk mencapai target-target berikutnya. Jadi kalau kita memang tidak percaya diri dalam satu hal, nggak apa-apa, kasih target kecil aja dulu diri kita sendiri, seperti itu. Nah, Dr. Sunika juga mengatakan bahwa dunia ini terus berubah, gitu ya. Jadi adalah suatu hal yang wajar ketika kadang kita merasa kurang mampu untuk melakukan sesuatu hal yang baru atau tidak sempurna dalam melakukan suatu hal yang baru. Jadi dalam situasi-situasi seperti itu tidak apa-apa untuk mengakui bahwa memang ada yang kita kurang mengerti, ada yang memang kurang kita bisa, kemudian kita minta tolong untuk diajari oleh orang lain gitu ya. Ketika kita secara jujur mau mengakui dan ketika kita secara jujur meminta bantuan orang untuk mengajari kita, ya tidak ada yang salah di situ gitu. Oke, jadi sebelum bicara soal percaya diri, dikatakan oleh Dr. Suneko di sini adalah kita perlu untuk bersikap terus terang gitu, jujur. Hal ini penting untuk bisa menjalani hidup dengan hati tenang. Jadi demikian dari halaman 80, 81, 82, 83 dari buku ini. Pada intinya yang bisa saya dapetin di sini adalah bahwa kita seharusnya menerima bahwa kadang kita tidak percaya diri, ada area-area di mana kita tidak percaya diri. Kita pahami itu, kita kenali diri kita sendiri. Kemudian kalau memang kita harus melakukan suatu hal di mana area kita kurang percaya diri, tetapkan suatu target yang kecil terlebih dahulu. Tidak usah dipaksakan, karena kalau kita merasa terpaksa, kita akan merasa kurang bisa menunjukkan kekuatan kita gitu ya, kurang nyaman gitu ya. Jadi kalau kita kurang nyaman ya tentu saja kita tidak bisa hidup dengan tenang seperti itu. Oke, itu menyimpulkan dari apa yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mengikuti sampai akhir. Sehat selalu dan sampai jumpa pada ulasan-ulasan berikutnya. Terima kasih.